Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, class. Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. Alright, I'm so good because I see you today ya. Saya merasa sangat happy because I meet you hari ini. Apalagi sama Melan, Randy, Asep, dan lain semuanya. Kan kita jarang sekali nggak ketemu ya. Okay, well, today, before we start our lesson today, let's pray together. Anyone who lead the prayer? Ada yang mau mimpin doa dulu nggak? Siapa salah satu? Delvia ya. Oke, berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, who is absent today? Ada yang nggak berangkat? Berangkat semua? Oh, ada yang nggak berangkat, siapa? Dika kemana? Oh, he's sick. Sakit apa? Alright, so we start our lesson ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Alright, ada yang tahu nggak itu kira-kira maksudnya apa? What are we going to learn today? Ya? Ya, oke, that's right. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Pasti belum tahu semua ya. Well, could you see the pictures? Bisa lihat semua ya? Okay, there are two pictures here. Anyone know? Ini tentang apa? Wah, ini yang apa namanya, yang sering healing pasti tahu ini tentang apa. What's the picture is about? Holiday, ya, that's right. Siapa tadi yang bilang holiday? Oke, that's about holiday. Yang pertama, holiday kemana? Yes, on the beach. Oke, ini beach, pantai. Well, and the second picture, where is the holiday? Di mana? Di kebun. Kebun itu bahasa Inggrisnya apa? Kebun. Garden, oke. Kemudian ada lagi, itu selain di kebun, di mana lagi? Di taman. Taman itu apa bahasa Inggrisnya? Hah? Park, ya, that's right. Oke, jadi ini menceritakan tentang liburan. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Kok kita mempelajari liburan sih? Berarti materi yang akan kita bahas apa? Tentang apa kira-kira? Iya, tentang holiday, tapi materinya apa? Menceritakan pengalaman yang sudah terjadi, itu disebut apa sih? Ayo coba remember, diingat-ingat dulu. Apa? History. History itu sejarah. Oke, hampir sama. Nanti kita lanjutkan, kan pasti akan tahu ya. Well, ini kita akan mempelajari tentang apa? Recount text. Ada yang masih ingat itu dulu di SMP pernah. Recount text berarti tentang apa ceritanya? Ya, pengalaman kita yang sudah kita lakukan, yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi hari ini kita bahas masa lalu dulu ya. Oke. Kira-kira ada yang mau cerita nggak pengalaman kalian di masa lalu? Hal yang paling tidak terlupakan itu apa? Kalau Randy apa? Hal yang paling tidak terlupakan buat kamu itu apa? Telat. Oh, kamu pernah berkelahi?
Berkelahi karena apa? Karena cewek. Ngerebutin siapa Jihan itu. Tapi kelahinya nggak beneran kan? Oh beneran. SD. Jadi SD tuh kamu pernah berkelahi? Oh iya. Gara-gara permen. Tapi setelah itu nggak lagi ya Ren ya? Okay, well. Jadi kan Randy tadi udah cerita tentang pengalaman masa lalunya itu, menurut kamu itu sesuatu yang masih diinget-inget sampai sekarang. Efeknya apa? Kira-kira kamu merasa waktu itu bersalah apa kamu merasa happy? You happy? Oke. Oke, jadi kan kita bahas peristiwa di masa lalu ya. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita alami, entah itu bad things or happy things, entah itu buruk, pengalaman buruk ataupun baik, itu pasti ada efeknya dengan situasi kita saat ini. Oke? Jadi ada istilah apa yang terjadi hari ini itu sesuai dengan apa yang kita lakukan kemarin ataupun kemarin-kemarinnya gitu. Jadi intinya apa? Jika kamu ingin yang terbaik untuk besok, berarti penentunya adalah kapan? Hari ini, that's right. Karena kan kalau hari ini itu adalah penentu kalian. Hari ini kamu malas-malasan, ya besok kamu mau sukses gimana ya kan? Cita-citanya aja kaya raya masuk surga punya istri soleha, tapi kok kamu tiduran terus di rumah ya kan? Nah itu nggak relate sama cita-cita kamu. Oke, jelas ya? Well, oke, kita continue our lesson today. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Kenapa kita harus mempelajari sesuatu yang sudah terjadi? Nah, ini saya ingin kalian itu bisa mengidentifikasi fungsi sosial. Fungsinya apa? Tujuan teksnya itu apa? Kenapa kok kita harus belajar? Kemudian selanjutnya, saya ingin kalian yang nomor 2 ya. Yang sebelah sini kelihatan semua nggak? Apa ketutupan? Oh, ininya agak ke sini. Ren, please you move the whiteboard ya. Oke. Taruh pojok aja. Oh, nyangkut di situ. Oke, yang lain diperhatikan. Tujuan yang kedua, nanti kan ada beberapa teks. Saya ingin kalian itu bisa membedakan teksnya. Next. Nah, ini nanti tugas kalian hari ini, nanti kalian menuliskan kembali cerita yang sudah terjadi. Oke? Tenang aja, nggak susah, kalian pasti bisa kok. Dan yang terakhir, kalian mengkomunikasikan ini, saya ingin kalian itu presentasi. Jadi, membacakan cerita yang sudah kalian susun nanti, oke? Well, ini yang tadi sudah saya tanyakan ke Randy. Do you have unforgettable experience? Ada yang mau nambahi lagi nggak ceritanya? Oke, unforgettable itu apa artinya? Unforgettable experience. Pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang. Delvia punya? Mungkin ditembak ayangnya gitu atau putus gitu. Oh, you got the bullying. Why? Kamu dibully karena apa? Oh ya. Yeah. And then terus teman-teman hate you gitu. Nggak boleh pulang gitu. Terus kamu diapain? Ya kayak ngomongin aja gitu. Tapi kamu you okay ya, tapi kamu baik-baik aja kan. Terus setelah itu apa? Setelah kamu dituduh merusakkan jam punya teman kamu, tapi kamu nggak ngerusakin kan? Nggak, oke. Terus apa yang kamu lakukan? Setelah itu berlalu dengan sendirinya gitu. Oke. Jadi itu sebagai pengalaman ya. Ada lagi yang mau sharing mungkin? Asep punya sesuatu yang tidak terlupakan? Banyak. Nanti bisa diceritakan ya, Sep. Oke. Kira-kira sebelum kalian membaca teksnya, di sini kan ada gambar, ya.
Gambar ini tuh bentuk gambar apa sih? Bentuk teksnya itu loh. Bentuk teksnya. Gambar kemudian ada apa? Ada teksnya kayak gitu, itu disebut apa? Ya, Randy pinter sekali ya, comics, that's right. Oke, ini contoh komik strip ya. Jadi hari ini saya akan menampilkan jenis teksnya itu agak berbeda dari sebelumnya. Ya, biar kalian itu lebih semangat kalau ada gambarnya. Ya, selama ini kan kalian belajarnya cuma teks di buku gitu kan. Nah, ini saya membuat sebuah media berupa komik strips. Jadi saya harapkan setelah kalian membaca melalui komik ini, kalian bisa memahami teksnya. Sekarang, nah ini ada contoh ya, ada yang mau membaca nggak? Baca teksnya. Givara, please you read the text, oke? Okay? Ya, yang keras, read aloud. We reach the camping. Oke. Ya, oke. Bacanya sudah cukup bagus, hanya ada beberapa kata yang masih kurang tepat ya. Misalkan reach, itu bacanya reach. Kemudian build, bukan build ya, Givara. Oke. Ada yang tahu nggak isinya apa? Kata yang kalian familiar, coba. Kalian jadi kalau ada teks itu jangan langsung diartikan semua. Kamu cari satu kata kunci yang menurut kamu familiar. Yang mana di situ? Ya, camping, apalagi? Parking, apalagi? Friends, kemudian weekend. Nah, itu tahu semua kalian. Nah, dari mengetahui kata kuncinya tersebut, kalian pasti bisa ngerti isinya tentang apa berarti? Iya, tentang camping. Nah, ciri-ciri cerita yang terjadi di masa lalu itu pakai kata last weekend. Nah, pakai kata-kata last atau pas itu berarti ceritanya sudah terjadi. Nah, itu kira-kira mereka camping terus kapan campingnya? Ya, minggu lalu. Oke, di mana campingnya? Di belakang mana, Ren? Nah, itu ada kalimat terakhir ya. We built the camp next to a small river. Berarti mereka itu campingnya itu dekat sungai. Tuh. Oke, di sini saya sudah membagi kalian ke beberapa grup ya. Ini saya membaginya secara acak melalui aplikasi. Jadi saya memang nggak tahu ini, nggak saya rencanakan juga. Ada 8 grup. Silahkan yang sudah tahu grupnya langsung move to your group. Langsung sekarang. 5 menit persiapan, yuk sekarang. Kelompok 1 ada Roshidi, terus Dewi Nili, Fitri, Aisyah, sama Eko. Yuk langsung kelompok 1 sini aja. Kelompok 1 sini, pojok sana ya. Ya yang sebelah sana berarti move. Kelompok 2 belakangnya kelompok 1. Kelompok 3 berarti sini. Kelompok 3. Kelompok 4 belakangnya kelompok 3. Ini sudah jelas ya yang kelompok 1 sampai 4 ya. Oke, yang ini kelompok 5. Oke, ini saya bacakan lagi. Shh, tenang yang lainnya. Kelompok 1 Roshidi, Dewi Nili, Aisyah, Fitri sama Eko sudah berkumpul semua? Oke. Kelompok 2 Evita, Hanisha, Johan, Wawan sama Nabila.
Kelompok 2 di sana. Kelompok 3, Jihan, Naila, Lili, Randy, sama Givara. Sudah? Kelompok 3 berarti di depan sini. Kelompok 4 belakangnya Raditya, Melan, Tina, Rizky, Gita, sama Afifatul. Sudah? Kelompok 5 di sini ya. Zazid, Angga, Husnul Hidayah, Zikta, sama Dika. Kelompok 6 berarti belakangnya sana. Mariska, Ainur Rafiq, Asep, Dwi Puji, sama Tantri. Selanjutnya kelompok 7. Kelompok 7 berarti sana, Del. Pojok sana ya. Ananda Rizky, Abu Zaki, Zakia, Delvia, sama Dewi Ratnasari. Kelompok 7 sana. Kelompok 8, Siti Sarika, Fernanda, Gita, Atar, ini murid baru. Sudah ya, silahkan bergabung sama kelompoknya. Itu kelompok 7. Kelompok 8 berarti belakangnya. Oke, sudah bergabung sama kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Satu sih. Oh, kelebihan. Oke, sudah dapat semua ya. Nah, ini aktivitas kalian, coba perhatikan. Yang pertama, setiap kelompok silahkan akses link tersebut. Tapi nanti akan saya tampilkan di depan. Jadi nggak perlu akses, nggak apa-apa. Nanti saya tampilkan gambarnya. Kemudian setiap kelompok hanya memilih satu komik saja. Jelas? Nanti kalian akan memilih satu komik. Ya. Selanjutnya, kalian tuliskan permasalahan dari komik tersebut. Jadi, ketika kamu melihat gambarnya, misalkan ya, melihat gambarnya kamu itu nggak tahu tentang apa. Misalkan, saya tidak tahu fungsinya untuk apa. Ini tuh tuliskan aja. In Indonesia or in English nggak apa-apa ya, tulisnya. Selanjutnya, kalian nanti tuliskan tujuan, strukturnya, dan kalimatnya. Dan yang terakhir nanti kita membandingkan dengan kelompok yang lain. Nah, ini gambar pertama. Kalian bisa langsung dibuka halaman kedua. Yang pertama, itu kan ada checklist ya. Kalian tiap kelompok silahkan dicentang. Kamu pilih gambar yang pertama apa yang kedua. Ini gambar yang pertama. Dan ini yang kedua, biar lebih jelas, salah satu boleh misal akses ke link tadi, tapi hanya satu HP aja tiap kelompok ya. Atau misal ini mau difoto boleh. Ini teks 2, ini yang gambar pertama. Silahkan kalian dicentang dulu, pilih yang gambar pertama apa yang kedua. Ini difoto aja biar kalian paham. Kalau misal nggak ingin mengakses nggak apa-apa. Ini yang gambar pertama. Sudah? Kalau yang mau akses linknya boleh.
Ini gambar yang pertama sudah difoto semua ya. Ini yang belum. Sudah? Oke, dan ini yang gambar kedua. Jadi saya harap jangan gambar satu semuanya, harus ada yang gambar dua juga. Sama, juga singkat itu. Sudah yang gambar kedua? Sudah? Oke, silahkan dicentang ya. Setiap kelompok, please you give checklist on your sheet. Nah ini sudah mencentang semuanya. Oh yang gambar kedua ada yang belum foto. Sudah? Sebelah sana gimana sudah? Oke, next ya. Jadi kalian please you mark the picture between picture 1 or picture 2. Jadi di situ di lembar kamu ini, kamu centang. Yang ingin kamu pilih yang mana gambarnya? Gambar 1 atau gambar 2 sudah semua? Oke, belum? Bagi yang belum mencentang segera dipilih, mau pilih gambar yang mana? Lalu selanjutnya di kolom yang kedua kamu tuliskan permasalahan yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalkan saya ingin mengetahui tentang isi teks itu, contohnya seperti itu. Ya, silakan ditulis dulu. Ya, kelasnya tulisnya langsung TKJ 1 gitu aja ya. Kan tadi sudah mencentang ya. Kemudian yang selanjutnya yang ini, kamu tuliskan permasalahan kamu dalam membaca teks ini. Ya. Misalkan saya tidak tahu topiknya apa, kayak gitu loh. Contohnya kayak gitu. Sudah semua? Nah, kemudian pada kolom berikutnya kalian tuliskan ini. Perhatikan semuanya. Purpose itu berarti tujuan teksnya. Ya. Tujuannya misalkan untuk menceritakan tentang apa di situ, isinya tentang apa. Lalu kolom berikutnya itu ada 3 kolom. Yang pertama orientation itu berarti pembuka cerita. Pembuka cerita di situ itu yang mana kalimatnya dituliskan. Jelas? Oke, yang kedua events. Event itu berarti kejadiannya. Kejadiannya apa saja di situ. Dan yang terakhir, reorientation berarti akhir cerita. Ya. Akhir ceritanya itu kalimatnya yang mana, kamu tinggal dituliskan. Dan kemudian yang kolom yang ketiga, kamu tuliskan satu kalimat yang menunjukkan kalau itu terjadi di masa lalu. Okay, any question? Understand ya? Well, ada yang mau ditanyakan? Yang kurang paham siapa kelompoknya? Oke, jadi ini waktunya hanya berapa ya? Sebentar, saya cek dulu. Waktunya hanya 10 menit untuk mengerjakan ini. Setelah itu kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Jadi setiap kelompok harap bekerja sama dengan baik ya. Ada yang mau ditunjukkan mungkin gambar berapa di sini? Ya. Gambarnya belum difoto. Ini gambar yang pertama.
Pilih nomor berapa gambarnya? Nomor 1. Apa? Yang ini tuh menuliskan permasalahannya. Yang ini Itu menuliskan permasalahan. yang kita itu. Ya, yang ingin kamu ketahui. Dalam. Ya. Pilih gambar berapa? Kerja sama aja, yang lain cari masalahnya. Mungkin yang lainnya isi yang ini gitu. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Pilih nomor berapa? Oh, gambar 1. Ini gambar berapa? 1. Kok rata-rata gambar 1 semua sih? Masa? Sama aja sih. Ini kamu tulis pembuka ceritanya tuh kalimatnya yang mana? Apa? Linknya nggak bisa dibuka. Masalahnya di mana? Kamu itu permasalahannya tuh yang nggak di situ. Jadi kayak permasalahan kalian gitu loh. Misalkan saya ingin tahu topiknya apa. Misal saya kesulitan menemukan topiknya gitu. Iya. Atau misalkan saya kurang paham isi ceritanya atau gimana. Kalau ini boleh gak Bu? Ceritanya terlalu Kan itu ceritanya lagi ceritanya di sekolah. kalau ini ceritanya terlalu terbelit-belit boleh gak? Maksudnya gimana? Oh, Muter-muter. emang kayak gitu ceritanya. Yang secara umum aja permasalahan, misal saya tidak tahu kalimatnya bagaimana atau susunan kalimatnya atau bagaimana. Siapa sih? Oh ya. Apa? Ini kan yang problem. Iya. Tapi di sini nggak ada. Problemnya tuh kamu ngarang sendiri, nulis sendiri. Permasalahan kalian itu apa gitu. Misalkan saya tidak tahu isi teksnya itu, atau saya tidak tahu artinya atau apa gitu. Satu aja permasalahannya. Kita bahasa Indonesia nggak apa tuh? Gak apa-apa. Bahasa Arab. Ini masalahnya tentang anak kecil ini kan? Ini Indonesia masalahnya. Permasalahannya itu tentang kalian sendiri. Jadi permasalahan tentang apa namanya, sebelum membaca itu kamu itu permasalahannya apa dalam bahasa Inggris gitu loh. Bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggrisnya yang spesifik, misalkan saya tidak mengetahui makna dari ceritanya atau gimana. Pakai bahasa Inggris. Inggris boleh, Indonesia boleh. Indonesia aja ya. Dan Inggris atau Indonesia? Ya kamu mau milih yang mana, kan pelajarannya bahasa Inggris. Boleh, nggak apa-apa.
Apa Ren? Mau panggil aja. Mau panggil aja. Ini disuruh apa Bu ya? Ini kan tadi kamu udah milih teks berapa? Teks 1. Pembuka ceritanya tuh yang mana? Kalimatnya yang mana? Kalau ini Ini events tuh berarti ceritanya apa saja? Kejadiannya apa aja? kalau ini kan yang Ini terakhir. ya penutupnya. Ini kalian kan ketik. Ini tuh nanti buat membandingkan sama kelompok lain. Memberi pendapat. Memberi pendapat dari hasil kelompok yang lain. Jadi namanya peristiwa atau Enggak sih. Jadi nanti salah satu nanti kayak mata-mata gitu loh. Jadi ngecek kelompok sana yang mau kamu cek mana. Ulangi Bu, ini suruh apa? Ini apa? Ini apa? Ini pembuka ceritanya. Pembuka ceritanya. Kalimatnya yang mana pembukanya? Saya belajar. Tentang apa itu? Tentang menyanyi kan? Nah, iya bener kan berarti. Pembukanya tentang itu, tentang dia mengikuti apa? Pernah ikut lomba nyanyi kan? Kemudian kejadiannya apa aja ditulis di sini. Terus ini penutupnya, akhir ceritanya. Makanya dia bisa nyanyi. Gampang itu tinggal tulis aja. ini berarti yang tengah ini kejadiannya. Iya kejadiannya. Sesuai itu, sesuai bahasa Inggrisnya itu loh. Bahasa Inggrisnya apa? Yang Inggrisnya, kamu bawa nggak? Ditulis bahasa Inggris apa enggak? Ya Inggrisnya, yang ditulis Inggrisnya. Lima menit lagi ya. Ini identifikasi yang tabel. Pembukanya, pembuka cerita. Ini mana? Ini nanti buat membandingkan sama kelompok lain. Ya. Yang sebelah sana kelompoknya. Ada permasalahan enggak? Banyak. Masalahnya tulisnya satu aja, jangan banyak-banyak. Pakai bahasa Inggris tuh. Yang mana? Ing-ingnya ini. Yang ini ya sesuai teksnya ini. Oh. Tinggal nulis ulang. Oke, 5 menit lagi. Purpose itu tujuan. Tujuannya berarti teks tersebut isinya tentang apa? Bertujuan untuk menceritakan kembali apa itu. Apa? Kejadiannya. Ini kejadian dari ceritanya Bu. Kan kamu pilih kalimat yang menunjukkan pembukanya yang mana, kejadiannya terus yang mana. Terus ini Ini penutupnya. Akhir ceritanya. Ini tuh kamu tuliskan kalimat yang menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ciri-cirinya ada kayak tadi. Nah, kayak itu. Itu kalimatnya yang mana? Itu tinggal satu kalimat aja. Ya? Gimana? yang ini diisi. Iya diisi. Tujuannya apa teksnya? Oh, sampai sini. Ya satu aja tujuannya, untuk menceritakan kembali cerita apa itu. Terus yang ini Ini pembuka ceritanya, ini kejadiannya. Ini apa namanya? Akhir cerita. ya. Oke, perhatian. Kemudian kan di bawahnya itu kan ada kolom ya. Kolomnya itu untuk membandingkan pekerjaan kalian. Ya, untuk membedakan pekerjaan kalian. Jadi, sekarang ya, satu kelompok kalian pilih satu perwakilan untuk melihat hasil pekerjaan kelompok lain.
Jadi misalkan kelompoknya Randy mau lihat kelompoknya siapa Melan gitu. Jadi yang lainnya cari kelompok lain yang belum diamati. Jelas? Oke, atau biar gak bingung saya bagi aja ya. Kelompok 1 mana? Kelompok pojok sana. Sini. Ya, silakan salah satu ke sana. Terus nanti ditulis ya pekerjaan kelompok lain itu bagaimana. Apakah hasilnya menurut kamu bagus atau bagaimana ya? Ya, yang lainnya boleh langsung kamu cari kelompok yang belum diamati. Situ boleh. Sambil kamu tanya-tanya boleh, misal ngerjainnya kayak apa gitu ya. Udah ditulis belum? TKJ 1. Oh, aku. Tadi yang sudah mengamati boleh kembali lagi? Atau ada yang belum mengamati kelompok lain? Kemudian nanti dituliskan ya hasil pengamatan kamu, hasilnya bagaimana? Kamu tadi ngamati kelompok mana? Di sini kemudian ditulis ya, kamu ngamati kelompok berapa ini? Terus Kelompok 4. ya, kelompok 4 nanti ditulis kelompok 4, gambar mana yang mereka pilih. Kemudian pendapat kamu tentang pekerjaan mereka. Kerjanya Oh iya. Atau misal kelompok 4 kurang kompak gitu boleh, gak apa-apa kan sesuai pengamatan kamu. Atau kelompok 1 belum selesai atau gimana gitu ya. Kelasnya TKJ 1, bawahnya nama kalian. Bentar. Mana? Oh, ini kamu tuliskan kalimat yang menunjukkan peristiwa di masa lalu. Ciri-cirinya ada kayak kata tadi loh, ada kelas, kemudian pas kayak gitu. Boleh, kan yang penting sudah terjadi. Itu kan sudah terjadi semua, tapi yang menunjukkan kalau itu kejadiannya di masa lalu. Tulis kalimatnya. Kelompok kamu udah ngamati kelompok berapa? Hasilnya ditulis ya. Nanti di sini ini kelompok berapa yang kamu amati gitu ya. Terus gambar berapa, terus pendapat kamu tentang pekerjaan mereka bagaimana? Enggak, satu kalimat aja. Tapi yang bener kayak ada keterangan waktunya tadi itu loh, seperti misal minggu lalu atau kapan. Ya udah itu. Ya. Cuma satu kalimat. Kalau cuma yesterday satu kata itu namanya. Satu kalimat dia sampai titik berarti. Udah satu kalimat aja. Enggak, itu satu aja. Cuma itu kolomnya kan garisnya kebanyakan. Oke, dilengkapi dulu ya. Silakan dilengkapi dulu. Yang kegiatan 1 ditulis langsung. Hasil pengamatannya juga ditulis, kamu ngamati kelompok berapa. Terus gimana menurut kamu pekerjaan mereka tuh bagaimana? Tahu belum selesai lama. Ya tulis saja kelompok 3 misalkan belum menyelesaikan pekerjaannya. Kan fakta Bu, aku kesana belum selesai.
Ini nanti jangan lupa ditulis ya. Yang pekerjaan kelompok lain. Apa? Masa iya belum ditulis. Ya. Ya, kelompok berapa? Belum menyelesaikan pekerjaannya. Dan saya mengamati sangat jelek. Kan belum jadi, Bu. Iya. Lewat jadi kan nggak tahu. Oke, kita siap. Tapi ya dikasih sisi baiknya toh. Iya kan ini belum jadi. Tapi Nanti kalau sudah mungkin sana lagi. tapi kinerja mereka sangat kompak atau gimana gitu. Sudah selesai ya. Oke, sambil kalian melengkapi, ini saya putarkan video dulu. Biar kalian lebih jelas tentang materinya.